kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan OLC membahas mengenai AI, penggunanya dalam kehidupan akademik sesuai dengan skop. Saya sharing dulu ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai AI. Apa itu sih AI? AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Fungsinya untuk apa? Jadi membantu kita mempermudah dalam menganalisis, contohnya kemudian dalam menganalisis bahasa, kemudian menganalisis materi-materi yang diperlukan dalam penulisan yang akan dikerjakan. Contohnya AI apa? Contoh AI adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT ini sudah sangat marak dipergunakan ya. Satu hal yang saya tekankan di sini, ChatGPT itu bukan alat pencarian atau alat penelusuran informasi ya. Jadi berbeda dengan kalau kita buka ini Google Search itu kan alat penelusuran. Tapi kalau ChatGPT ini apa? Kalau ChatGPT ini sebenarnya bukan AI. Jadi ChatGPT ini membantu kita untuk membantu kita untuk mempermudah. Jadi mempermudah kita itu bukan untuk mencari ya, tapi mengolah bahasa yang diperlukan. Contohnya kemudian ada artikel jurnal, kita bisa buat summary-nya di situ. Atau kemudian menerjemahkan tidak dalam ini ya, tidak secara keseluruhan, tapi kemudian untuk sebagian besar. Jadi biasanya untuk ChatGPT yang 4.0 itu biasanya kita cuma boleh penerjemahannya itu cuma untuk summary-nya saja. Jadi dia meringkas hasilnya saja kalau ChatGPT 4.0. Sedangkan bagaimana kalau kita ingin menerjemahkan? Kalau ingin menerjemahkan ya gunakan Google Translate. Jadi jangan gunakan GPT. Kalau GPT itu tadi fungsinya, dia cuma membantu kita dalam melakukan processing bahasa. Contohnya apa? Banyak contohnya yang bisa kita pergunakan untuk ChatGPT. Contohnya kemudian artikel-artikel yang ada itu supaya cepat gitu ya. Biasanya kita kemudian menggunakan sistem literatur review. Sistem literatur review ini tidak cuma kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT. Sistem literatur review ini itu juga kemudian kita bisa menggunakan Elicit atau ini Syspace. Jadi dua-duanya ini adalah sistem literatur review. Jadi mereka bisa membandingkan masing-masing jurnal. Jadi mengenai skupnya, terus kemudian mengenai variabelnya ini apa. Nah, kalau kita kemudian membaca artikel satu persatu itu kan kalau jumlahnya satu nggak masalah. Sedangkan kalau jurnal itu kan paling tidak kita untuk referensi ya, untuk daftar pustaka kan kita membutuhkan paling minimal 15. Nah, kalau kemudian 15 artikel ini kita baca satu persatu, sedangkan waktu kita terbatas atau pendek, ya kemudian otomatis ya juga kita mendem sendiri kan, kalau baca satu persatu, apalagi kemudian dia dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya kemudian untuk mempersingkat itu? Kita menggunakan Elicit. Yeah. Contohnya Elicit. Nah, di Elicit sini ini kemudian ada fasilitas untuk find papers, kemudian mengekstrak data dari PDF. Jadi artikel yang sudah kita ambil ya dalam bentuk PDF itu kemudian kita ekstrak datanya. Terus kemudian ada list of concept. Kalau kita tidak punya ini artikel,
Kalau kita tidak punya artikel, kemudian kita bingung mau cari artikel apa, kemudian ini bisa dipergunakan. Jadi kemudian cari artikel apa? Contohnya kemudian kita cari artikel mengenai literasi digital, digital literasi. Oke, seperti ini. Ini contoh-contohnya. Ya, jadi ada di literasi punyanya Hedi, ada punyanya Hitler. Nah, ini kemudian masing-masing kita bisa ekspor apa saja isinya. Tapi kalau kita sudah punya ya, kita tidak perlu lagi kemudian mencari di sini. Kita cukup kemudian mengekstrak datanya ini. Jadi kalau kita pakai Google Scholar gitu, kemudian apa? Kalau di Google Scholar kan kita bisa nyari koleksi-koleksi yang berbahasa Indonesia ya, lebih mudah gitu ya. Dibandingkan kalau ini biasanya rata-rata database-nya pasti kemudian mereka database dari luar negeri, dan kedua biasanya kemudian artikelnya dalam apa artikelnya itu tidak dalam kondisi utuh, tidak semuanya. Ada juga memang sih basisnya open access, tapi tidak semuanya artikel itu bisa diunduh karena dia bisa diakses secara bebas. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini contoh-contoh paper yang sudah diupload. Contohnya apa? Kemudian saya ingin mencari kaitan antara ini teknologi pendidikan di perpustakaan. Jadi pemanfaatan pendidikan perpustakaan. Apa saja kemudian masing-masing artikel ini korelasinya diantaranya. Contohnya ini berkaitan dengan Wikidata. Jadi penggunaan Wikidata, terus kemudian ada enhancing academic library service, jadi kemudian ada technology education, kemudian delivering user centered collection. Nah, ini kan penggunaan teknologi semuanya. Jadi artikel yang berkaitan dengan penggunaan teknologi di perpustakaan. Kemudian saya ingin lihat nanti ini perbandingannya apa yang bisa dicari di antara mereka itu. Nah, oke. Dari paper ini, kemudian untuk next step selanjutnya adalah kemudian saya menambahkan 4 paper. Dari 4 paper, kemudian saya ingin mencari apa saja berkaitan dengan summary-nya, dengan my finding-nya, dengan metodologinya, intervensinya, outcome, measure-nya, atau limitation-nya. Cari aja di sini, bisa klik di sini. Jadi di sini saya mencari dari berkaitan dengan relevansinya, kemudian yang dia terbaru, relevansinya apa? Kita bisa cari. Dia yang terbaru, ada citasinya juga. Kita mencari berdasarkan dari sumarasinya. Kemudian main finding-nya apa ini? Jadi apa poin utamanya ya ada di artikel ini. Kemudian limitasinya apa? Hasil akhirnya kemudian ini juga apa? Kalau ingin nyari. Jadi ada banyak pilihan yang bisa dipergunakan. Kita mencari skupnya itu seperti apa nanti kemudian dari hasil-hasil penelitian ini tadi. Nah, ini perbandingannya. Ini cara cepat ya. Jadi kita bisa baca ringkasannya apa. Jadi di sini masing-masing
Dengan menggunakan bantuan SLR ini, kemudian kita bisa mencari kita bisa melihat, memperbandingkan kira-kira ini tuh ada kaitannya enggak untuk masing-masing artikel ini. Di situ ada ringkasan, kemudian ada main finding-nya, dia main finding-nya apa, lima testingnya apa, kemudian hasil akhirnya juga seperti apa, jadi kemudian itu terlihat. Jadi ada kalau artikel banyak sekali, kalau Anda kemudian ingin mencari secara cepat hasil akhirnya itu apa, kemudian metodenya apa, ada limitasinya itu apa untuk bisa dipergunakan sebagai basis data riset kita, nah, bisa menggunakan ELISIT. Oke, lanjut kemudian kita kembali lagi berkaitan dengan ini ya, GPT gitu ya. Jadi pada dasarnya keduanya itu sama-sama menggunakan AI. Jadi bedanya adalah kalau ELISIT itu kemudian dia basis datanya adalah membuat sebuah perbandingan gitu ya. Dia adalah sistem review untuk literatur yang kemudian yang diperlukan dalam basis riset kita, maka kemudian kalau GPT itu membantu kita dalam merangkai bahasa. Biasanya pertama kali yang kita hadapi, kendala pertama yang kita hadapi itu kan kendala mengenai bagaimana cara merangkai sebuah kalimat dengan baik, gitu kan. Saya seringkali juga mengalami kesulitan bagaimana cara membuat sebuah pendahuluan. Apa saja yang kemudian diperlukan dalam pendahuluan. Nah, cara mencari dengan cepat itu dengan bantuan ELISIT. Nah, untuk memperbandingkan dari masing-masing main topiknya, kemudian di situ kita bisa lihat. Tapi dengan GPT, maka kemudian kita bisa membuat sebuah bahasa baru yang untuk karya kita sendiri. Jadi membantu. GPT ini membantu untuk merangkai bahasa. Nah, terus kemudian apakah ChatGPT ini kemudian sangat berpengaruh dalam membuat sebuah tulisan? Iya, tapi kemudian hasil akhir dari ChatGPT ini itu juga ditentukan dari manusianya yang menggunakan. Jadi kita tidak bisa kemudian memakai ChatGPT gitu ya, kemudian semata-mata nulis tanpa ada dasar. Contohnya seperti ini. Kalau salah satu hal satu hal yang kemudian harus diingat ketika menggunakan ChatGPT adalah kemudian gunakan secara spesifik mungkin apa yang ingin kita ketahui. Jadi kalau contohnya kalau kita cuma suruh bikin gini aja ya, buat pendahuluan artikel mengenai pembelajaran di TK. Apakah bisa buat? Bisa. ChatGPT. Tapi di sini mereka juga kemudian karena tidak dilandasi oleh sumber-sumber yang kemudian bisa dijadikan sebagai basis referensi, maka kemudian ini hasil karya kita bisa tertolak. Karena apa? Tidak ada basis datanya sama sekali. Jadi ChatGPT itu cuma membantu kita dalam merangkai bahasa. Tapi kemudian apa isinya? Ya tergantung dari kapasitas otak kita. Jadi kita kemudian harus tahu benar apa topik yang mau dibahas. Kemudian sumber-sumber apa saja kemudian kita gunakan sebagai referensi dalam tulisan kita tersebut. Ini yang kemudian ChatGPT membantu kita dalam rangkai bahasa sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau kita kemudian cuma sekedar menulis seperti ini, buat pendahuluan artikel mengenai pembelajaran di TK, ya ChatGPT dibikinkan, tapi kemudian apakah ini benar atau tidak, kita tidak bisa memastikan. Dan kemudian ChatGPT itu ternyata juga bisa loh, ternyata dibuat sebagai alat untuk ini ya, untuk mengerjakan tesis, bahkan disertasi, dan lolos ternyata hasilnya itu.
Jadi ada berita yang kemudian menunjukkan bahwa ChatGPT itu dipakai untuk mengerjakan tesis atau tesis S2 berarti ya. Jadi untuk mahasiswa S2 itu kemudian mereka mengerjakan tesis dengan menggunakan ChatGPT itu ternyata lolos hasilnya. Tapi kalau tingkat disertasi gitu biasanya agak sulit karena kemudian lebih detail lagi kalau disertasi ada banyak data yang kemudian dimainkan di situ. Berbeda dengan untuk S1 dengan S2 itu mungkin kalau S2 S1 tidak terlampau banyak dibandingkan dengan S2, tapi kemudian ternyata masih tetap bisa lolos hasil dari ini buatan dari ChatGPT. Tapi hasil ini tidak kita bisa pertanggungjawabkan, tidak sesuai dengan skop kebenaran. Jadi untuk sebuah artikel jurnal ya, karena jurnal itu kan harus bisa dipercaya. Kalau jurnal dari yang dikeluarkan oleh sebuah akademisi tidak bisa dipercaya, maka kemudian ya apa kata dunia gitu kan istilahnya. Seorang pendidik itu kan kapasitas tulisannya itu kan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kemudian kalau kita pakai ChatGPT dengan basis ngawur, tidak ada basis datanya sama sekali, maka kemudian ya tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali tulisannya. Oke, terus kemudian apa saja sih alat ini ya apa saja sih tools yang dipakai yang bisa dipakai untuk menulis itu yang kemudian basis datanya dengan menggunakan AI. Kalau untuk reference manager itu kita bisa menggunakan Zotero. Kemudian kita bisa menggunakan Mendeley. Jadi monggo banyak ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley yang bisa dipergunakan. Cuman memang biasanya kalau di Umsida sendiri Zotero lebih disarankan dipergunakan ya oleh mahasiswa gitu ya, dibandingkan dengan Mendeley dan yang lain-lainnya gitu loh. Mendeley itu apakah ada yang gratis berbayar? Iya, Mendeley bisa dipergunakan gratis dan ada yang gratis. Tapi tidak semuanya. Jadi berbeda dengan Zotero. Kalau Mendeley itu tidak semuanya diberikan. Kalau Zotero enggak. Jadi dia memang full open access kalau Zotero. Berbeda dengan Mendeley. Kalau Mendeley itu karena dia dikeluarkan oleh Elsevier, kemudian itu lembaga publikasi berbayar ya, maka kemudian ya otomatis mereka juga ada sisi komersilnya, walaupun juga kemudian mereka ada sisi donasinya di situ. Apalagi selain itu ada Lens. Lens ini database. Lens, Google Scholar, Scopus, kemudian ada DOAJ dan lain-lain. Itu database, tempat untuk mencari koleksi yang dibutuhkan sebagai basis data basis data riset kita. Kalau mencari artikel jangan gunakan Google Search ya. Jadi jangan menggunakan pencarian Google biasa, tapi gunakan pencarian Google Scholar. Tapi saran kita memang sebaiknya pakai Scopus atau pakai Lens. Kalau Lens itu dia basisnya open access, jadi bisa diakses secara bebas nih. Jadi lebih enak dibandingkan Scopus. Kalau Scopus kemudian ini berlangganan. Kalau jenengan bisa menggunakan bisa di perpustakaan kampus 2 atau kampus 1. Itu kita berlangganan Elsevier. Karena Scopus ini dimiliki oleh Elsevier. Itu jenengan bisa masuk gunakan semua artikel jurnal yang ada di Scopus. Jadi buat kakak-kakaknya semua ya, yang ada di kampus 1, 2 maupun 3 itu semua kampus itu disediakan e-jurnal ataupun e-book yang bisa dipergunakan, tapi hanya di sini saja, tidak bisa dipergunakan di rumah karena memang dia diprotek oleh password. Jadi kalau ingin nyari itu di rumah, maka kemudian gunakan saja Google Scholar atau pakai Lens. Kalau buku pakai Google Book atau pakai DOAJ atau DOAB. Ya, itu basis database basis open access, jadi bisa diakses secara bebas. Kemudian
ada data umum, contohnya apa? Ada Wolfram, ada Alpha, ada Datariot, ada Zenodo, ada Dataverse. Itu data umum yang bisa diambil. Kemudian untuk literatur review, banyak yang bisa kita gunakan sebagai literatur review itu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan sebuah bibliometrik ya, kita mencari skup apa gitu ya. Jadi kita mencari sebuah skup penelitian yang terbaru pada saat ini, maka bisa gunakan PostViewer. Kemudian kalau ingin mencari perbandingan, bisa gunakan ELISIT, seperti yang saya tunjukkan ini tadi. Jadi Anda ingin mencari dia ringkasannya apa, main vendingnya apa, limitasinya di mana, ini hasil akhirnya apa sih yang dibicarakan artikel itu. Di sini bisa dicari. Tapi kalau kemudian yang dicari adalah berkaitan dengan kemudian berkaitan dengan topik terbaru yang kira-kira kemudian jarang itu dibahas, maka kemudian gunakan Foursquare. Itu yang paling cocok. Jadi kita bisa penelitian kita bisa basisnya pakai bibliometrik ya. Jadi bibliometrik itu bagian dari metodologi yang bisa kita pergunakan untuk riset. Kalau untuk data ada NVivo, ada Atlas, ada Looker Studio, atau pakai GPT. Jadi untuk pengolahan datanya. Kalau jangan lupa ya, GPT yang bisa dipakai untuk pengolahan data itu GPT 5.0. Kalau 3.5 itu yang masih gratisan itu tidak bisa dipakai untuk pengolahan data. Jadi cuma bisa dipakai untuk pengolahan bahasa. Jadi untuk berbagi bahasa itu bisa pakai Quillboot, bisa pakai GPT atau GPT Plus. Tapi khusus untuk pengolahan data itu harus pakai GPT Plus ya. Terus kemudian apa sih manfaatnya AI ini dalam kita mencari kita dalam membuat kita manfaat AI dalam menulis, maaf ya. Di apa manfaatnya? Pertama kemudian membantu kita itu memilihkan judul-judul apa yang paling bagus, salah satunya. Jadi kita bisa nyari topik, kita bisa nyari judul, kita nyari kemudian research gap-nya itu apa. Kemudian kita juga bisa nyari metode penelitiannya. Jadi metode penelitian yang tepat untuk penelitian kita itu apa gitu. Itu bisa digunakan, kita bisa menggunakan GPT atau AI ini ya. Terus kemudian apalagi dokumen hukum. Jadi kalau nyari gitu ya, nyari dokumen itu berarti kita menggunakan Google Search. Tapi kalau kemudian untuk membaca dokumen hukum secara cepat, gunakan GPT. Jadi harus spesifik, jadi artinya kemudian kalau menggunakan GPT, jadi tidak bisa ngawur. Kemudian untuk membantu merapikan citasi, kalau kita tidak punya reference manager, tapi sebaiknya saya sarankan gunakan reference manager supaya apa? Supaya kemudian daftar pustaka ini bisa tersusun rapi. Jadi antara kutipan dengan daftar pustaka ini nanti kemudian dia sama. Jadi otomatis, jadi tidak perlu nulis lagi kalau pakai reference manager seperti Zotero itu. Jadi ketika membuat citasi itu, citasinya nanti muncul, bibliografi juga otomatis nanti kemudian dia muncul ketika kita ngetik. Jadi tidak perlu diketik lagi satu persatu. Terus apalagi bisa digunakan membuat perbaikan artikel. Jadi artikel apa? Nanti kemudian dari artikel-artikel yang ada, kemudian kita dilihat di situ perbandingannya seperti apa dibandingkan dengan artikel kita. Apa yang di situ kekurangan artikel kita bisa kita ambil dari artikel punya orang lain, kita bisa gunakan sebagai bahan perbaikan. Menggunakan ini, bukan konteks kita copy paste ya, jadi pasti otomatis kita menggunakan citasi.
Jadi di situ ada proses pengakuan bahwa kita menggunakan karya orang lain sebagai bentuk penghormatan bahwa karya mereka itu berharga untuk digunakan dalam riset kita. Jadi apa ini langkah-langkahnya? Pertama, ya definisikan dulu riset kita itu topiknya apa, skopnya apa. Terus baru setelah kemudian topiknya jelas, maka kemudian cari dengan menggunakan bantuan Google Scholar atau kemudian Bully Lens. Setelah itu baru kemudian gunakan SLR, yaitu Systematic Literature Review, untuk melihat perbandingan dari masing-masing artikel ini, kemudian mana yang tepat untuk bisa dipergunakan. Jadi membaca secara cepat untuk menganalisis dari artikel yang sudah kita dapatkan tadi. Baru setelah itu kemudian kita masuk dalam proses reference manager dengan menggunakan reference toolbar. Bisa pakai Zotero, Mendeley, ada EndNote dan lain. Setelah itu apa? Setelah itu baru kemudian kita membuat sebuah data analisis. Bisa pakai Foursquare, jadi kita mencari penelitian apa yang terbaru yang bisa kemudian kita bisa masuk di situ. Kira-kira nanti kemudian kita tidak perlu berebut lagi dengan orang lain, karena biasanya kalau penelitiannya semakin banyak, kita rentan membuat sebuah repetisi ya. Tapi kalau kemudian kita gunakan data analysis review, maka kemudian menghindari supaya penelitian kita ini adalah penelitian terbaru. Kita jadi apa ya? Jadi pemain pertama gitu ya, kemudian membuat jejak pertama supaya kemudian ada penelitian lain yang kemudian masuk membahas dari topik yang kita bicarakan. Setelah itu baru kemudian kita nulis, membuat drafting manuskripnya, bisa menggunakan GPT 3.5 atau kalau bisa gunakan 5.0. Kalau 5.0 itu tidak cuma sekedar kita membuat drafting manuskrip, tapi kemudian kita juga bisa membuat pengolahan data dengan bantuan AI. Setelah itu baru kemudian kita membuat publikasi untuk dipublikasikan. Untuk submission publication ini nanti kemudian ada tema bahasan tersendiri ya, yang tidak masuk dalam pembicaraan kita kali ini. Tapi yang jelas dalam proses submission publication ini nanti kemudian kita akan berkenalan dengan masalah post review. Jadi nanti kemudian karena masing-masing jurnal itu membuat persyaratan yang berbeda untuk skop dari jurnal yang akan dipublish di situ. Jadi nanti kemudian kita belajar mengenal jurnal A ini dia minta apa, jurnal B nanti kemudian publishernya berbeda lagi permintaannya. Jadi masing-masing publisher itu nanti berbeda mengenai kebutuhan dari jurnal yang akan diterbitkan. Oke, teknis penggunaannya. Jadi itu teknis penggunaan AI ya. Jadi kemudian yang pasti, jadi AI itu harus menggunakan input dari otak kita sendiri. Jadi ide kita itu sangat berharga. Jadi otak kita itu sangat berharga, maka kemudian gunakan itu sebaik mungkin, harus diasah terus-menerus. Jadi jangan diserahkan pada GPT, karena kemudian jangan diserahkan pada AI, karena kemudian AI itu sebagai alat bantu saja. Karena pada dasarnya kemudian tulisan kita itu adalah ya karya kita sendiri, mencerminkan diri kita, karya kita itu. Kalau karya kita bagus, maka pada dasarnya kemudian menunjukkan bahwa kapasitas kita itu juga bagus gitu loh. AI itu cuma membantu saja. Jadi pada dasarnya bukan IA yang mengerjakan tugas itu, tapi kemudian kita sendiri. Jadi AI itu cuma sekedar membantu saja. Jadi ada inputting dari pengetahuan kita yang kita masukkan di situ. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai sistem literatur review dengan menggunakan ELISIT, dan ini satunya dengan SysSpace. Ini juga sama, jadi fungsinya. Jadi nanti ada literatur review-nya apa, bisa menggunakan Ask Question on PDF,
juga ada basis data untuk ekstrak data. Jadi pada dasarnya elicit atau speech based ini juga sama. ChatGPT itu juga SLR itu juga bisa digunakan pada GPT dan Lens.org. Jadi kemudian tapi memang ini ya karena dia basis metadata ya. Jadi hasilnya nanti berbeda. Jadi harus lebih detail satu persatu. Apalagi kalau kita pakai Google Scholar itu biasanya metadatanya berantakan. Lebih bagus Lens metadatanya dibandingkan dengan Google Scholar ya. Tapi kemudian paling bagus itu Scopus untuk metadatanya. Tapi SLR ini bisa dipergunakan juga untuk GPT dan Lens. Nah, ini contohnya kalau kita pengolahan data dengan menggunakan ChatGPT 5.0. Sorry, bukan 5.0, 4.0. Jadi kalau ChatGPT 4.0 ini kita bisa mengolah data dengan menggunakan grafik, menggunakan gambar, atau kemudian dengan menggunakan ini alur diagram. Jadi diagram alir itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau mau butuh grafik bisa menggunakan bantuan GPT. Jadi nanti kemudian di situ kemudian GPT menawarkan kira-kira grafik apa yang pas karena kemudian tiap data itu ada peruntukannya masing-masing. Jadi data untuk menunjukkan ini ya kegiatan itu berbeda dengan kemudian data untuk menunjukkan waktu. Jadi masing-masing grafik itu ada. Jadi contohnya kalau berkaitan dengan tahun gitu ya, berkaitan dengan tahun, kemudian jumlah dan ini hasil datanya itu ada jumlahnya, kemudian ada tahunnya, maka biasanya grafiknya itu tidak dalam bentuk mermejit, tapi kemudian dia bisa berbentuk batang. Tapi kemudian kalau dia kegiatan gini, menjelaskan apa saja sih yang berkaitan dengan masa nulis manajemen, nah itu nanti di situ ada. Atau diagram alir, kalau diagram alir itu berkaitan dengan kegiatan yang dikerjakan. Jadi sebuah kegiatan workflow mengenai manajemen contohnya berkaitan dengan masalah ini struktur organisasi, berkaitan kemudian dengan masalah sistem kerja, itu bisa menggunakan ini diagram alir. Satu hal yang kemudian perlu diketahui, ChatGPT ini butuh training. Jadi kita tidak bisa semata-mata ketika kita ngetik sebuah kalimat di ChatGPT gitu ya, kemudian ya sudah hasilnya itu apa adanya. Tapi kemudian ketika membuat ChatGPT itu kita training. Jadi seperti kan training ini ya, anak itu kan kalau sekolah itu kan mulai dari TK sampai SD sampai SMP gitu ya. Itu kan ada sistematika pembelajarannya tersendiri. Jadi kalau kita ingat waktu kita masih sekolah dulu itu kan guru itu kan ketika mengajari itu kan ada sesuai dengan kapasitas otak kita masing-masing kan. Ada sistematika pembelajaran tersendiri. Sama seperti ChatGPT kemudian ada sistem pembelajaran yang untuk anak TK itu berbeda dengan untuk anak SD, berbeda lagi dengan untuk anak SMP. Jadi kemudian kita training mulai dari bahasa yang lebih sederhana sampai kemudian dalam bahasa yang kompleks ya. Seperti itu. Oke. Bentar ya. Sorry. Jadi kemudian kalau ini kita latih secara terus-menerus, maka kemudian ChatGPT akan mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Jadi contohnya pendidikan,
Jadi kita kan tadi kan berkaitan dengan masalah pembelajaran di TK gitu ya. Contohnya kemudian kita nyari tambahkan teori. Di sini kita kemudian tuliskan tambahkan teori berkaitan dengan pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, ini nanti kemudian dia main. Nanti kemudian bisa terlihat, ini contoh-contoh teori yang bisa kita pergunakan. Kita nanti kemudian tinggal nyari aja artikelnya yang dibutuhkan di ChatGPT. Nanti kemudian kita gunakan sistem literatur review untuk mencari ini masing-masing dari artikel itu yang kita butuhkan untuk review kita. Dipakai referensi untuk riset kita ke depan. Contoh seperti ini. Oke. Oke. Promnya apa sih? Yang pertama kemudian konteks. Jadi seperti yang saya ketikkan tadi ya, konteksnya ini apa? Itu harus jelas. Konteksnya mengenai pembelajaran untuk anak usia dini. Tulis, semakin spesifik semakin bagus. Jadi jangan cuma tulis pembelajaran, tapi kemudian tulis pembelajaran ini untuk siapa? Untuk anak usia berapa? Itu ada buat batasan. Itu tadi. Jadi ada batasannya. Kemudian kalau perlu buat larangan-larangannya. Jadi mana yang kira-kira tidak berkaitan nanti kemudian itu dinihilkan. Jadi jangan masuk di situ. Jadi sistemnya nanti seperti kemudian kita nyari di di sistem informasi ya. Terus dia perannya seperti apa? Itu harus jelas. Di sini contohnya. Jadi saya minta buatkan outline untuk buku tentang apa. Nah, ini buat ini konteksnya harus jelas, ada batasannya. Jadi batasannya apa? Batasannya maksimal dia 10 topik berkaitan dengan apa. Ini dirinci satu per satu. Kemudian ini untuk pembaca umur berapa, itu kita tulis. Karena itu semakin detail, semakin bagus. Banyak kemudian untuk ini ya, jadi untuk sistem pencarian itu kan ada pembatasan kan. Jadi yang ada pembatasan supaya apa? Supaya kemudian itu tidak melebar kemana-mana. Karena itu kemudian kenapa pencarian kita itu dibatasi. Termasuk ketika kita menggunakan pencarian dengan basis GPT ya. Tapi saya tekankan lagi, GPT bukan alat pencarian informasi, tapi GPT adalah alat bantu Anda ketika kemudian Anda ingin menulis. Jadi bagian dari alat processing bahasa kalau GPT itu. Dan kalau GPT 4.0 itu adalah alat bantu untuk pengolahan. Jadi selain alat untuk processing data, juga bisa membantu dalam proses pengolahan data yang dibutuhkan. Karena itu kemudian biasanya pertama harus jelas dia konteksnya apa, kemudian perannya di situ apa, itu siapa saja, kemudian jadi siapa itu harus jelas subjeknya, kemudian buat batasan. Jadi kemudian batasannya contohnya kemudian buat outline mengenai buku tentang ini dari 10 buku dengan topik seperti ini ya, itu bagian dari batasannya tadi. Contohnya kemudian mengenai larangan adalah contohnya mengenai pembelajaran. Kalau pembelajaran maka kemudian jangan gunakan ini masalah di luar pembelajaran dimasukkan di situ. Contohnya apa? Contohnya kemudian mengenai
eh, berapa sistem ininya, apa sistem administrasinya. Kalau sistem administrasi contohnya itu kan tidak masuk dalam proses pembelajaran. Jadi dibuat larangan di situ. Jangan masukkan mengenai ini administrasi sekolah atau kemudian jangan masukkan mengenai fasilitas sekolah di situ. Tapi khusus masalah pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak usia dini, khususnya mengenai pembelajaran apa, itu dijelaskan secara spesifik di situ. GPT Plus ini ada pluginsnya, tapi ini rata-rata berbayar ya, GPT Plus ini. Basis analisisnya dengan menggunakan Python Code. Tapi jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa yang ingin menggunakan GPT Plus, maka kemudian Anda bisa menggunakan fasilitas yang kita sediakan di perpustakaan. Jadi nanti kemudian butuh untuk riset, kemudian membutuhkan GPT, bisa kemudian minta bantuan dari petugasnya. Oke. Ini adalah salah satu pluginnya ya, ada web request, ada web assistant, ada web review. Nah, ini untuk apa? Collecting web space. Jadi kalau ini kita ingin connecting dengan web space, dengan web ini, nah ini bisa dipakai untuk web assistant. Kalau kita ingin bermain-main dengan data, bisa gunakan data analysis, AI data analysis, atau data interpreter, atau data sheet. Kalau ingin bermain-main dengan ini kode programming ya, banyak ternyata juga disediakan di sini. Ada kode academy, ada kode runner, ada kode letter, ada Auron kode review. Jadi kalau mahasiswa teknik informatika kemudian ingin belajar lebih lanjut mengenai pemrograman, ini bisa menggunakan ini untuk analisis kodenya. Ini untuk analisis video, ada Mr. Box Chat video, ada video caption, ada short video trends. Terus jangan lupa kemudian jangan tergiur, kemudian kalau ada yang gratisan ya. Jadi kalau ada ini, jadi kalau ada apa plugin yang kemudian dia gratis boleh dipakai gitu ya. Sebaiknya Anda berhati-hati. Karena bisa jadi kemudian itu bagian dari spam ya, yang kemudian masuk yang merusak data kita nanti. Nah, ini kalau untuk Excel gunakan biasanya yang gratis di sini cuma akses Google Sheet ya. Kalau yang lainnya rata-rata juga berbahaya. Sama sih Foxit, Chat with bisa digunakan tapi biasanya terbatas. Jadi kalau ingin lebih lanjut maka kemudian silakan bayar rata-rata kalau book ini nih. Ya, ada advance book in yang untuk alat analisis data biasanya. Advance book ini nih. Ini ada chat OCR, ada link reader, ada analytical AI. Analisis Nah, ini untuk kita menganalisis data yang kita temukan. Jadi kalau kita buat riset gitu kan kalau habis data terkumpul itu kan seringkali bingung. Nah, ini tinggal kemudian kita masukkan data yang kita masukkan ini. Kita nggak perlu mengkode-kode lagi. Nanti kemudian dengan AI itu sudah otomatis dikodekan. Jadi apa sih problem paling utama dari plugin ini ya? Jadi dari GPT plugin itu tadi masalah security-nya. Jadi tidak aman. Bisa digunakan sebagai spam atau virus. Jadi kalau pakai ini, maka kemudian hati-hati kalau data kita sensitif sebaiknya jangan diupload
dan diupload di situ kalau data kita sensitif. Jadi kalau minta rata-rata kemudian player sekarang itu kan kemudian minta supaya data-data kita kan diupload kan. Ini bisa bahaya, data-data kita bisa tersedot semua, termasuk data keuangan itu nanti juga bisa masuk di situ. Apalagi kemudian kalau kita pakai HP yang kemudian semuanya ada di situ, ada password untuk e-banking dan lain-lain, itu bisa kemudian tersedot. Jadi cek selalu review policy dari websitenya. Kemudian jadi lihat rankingnya ya, sama seperti kemudian kalau kita mau beli-beli itu, kalau mau beli-beli itu kan kalau kita pakai Shopee atau pakai Lazada atau yang lain-lain itu di toko online itu kan kita selalu melihat review ya. Jadi review pembeli sebelumnya. Itu kemudian kira-kira dia developernya terpercaya atau tidak, itu bisa kita lihat dari reviewnya. Sama seperti kemudian kalau kita pakai GPT plugin ini tadi. Kita lihat reviewnya dulu, apa kemudian dia bisa dipercaya atau tidak developernya. Kemudian yang ketiga itu waspada dengan author atau biasanya kemudian jenengan apa minta supaya jenengan apa login dulu dengan Google atau sign up. Jadi waspadai, jangan kemudian serta-merta kita memasukkan data-data kita karena itu kemudian bisa didata apa bisa disadap data-data yang kita unggah. Pastikan data yang kita unggah itu bukan data sensitif, contoh kemudian berkaitan dengan masalah KTP, berkaitan dengan masalah KSK atau masalah ini apa rekening untuk perbankan. Penggunaan AI ini diatur oleh etika, ya kemudian kita kenal dengan KUP ya, jadi Komite Etika Publikasi. Jadi AI ini nanti penggunaannya juga diatur dalam KUP. Jadi AI seperti apa yang penggunaannya itu kemudian bisa diterima dalam KUP itu. Nah, ada batasan-batasan tersendiri. Jadi ketika kita menggunakan AI itu apakah boleh? Boleh, tapi ada batasannya. Jadi ketika kita menggunakan AI, jadi nanti kemudian kalau enggak begitu, maka kemudian AI kita bisa terdeteksi sebagai plagiator dengan apa? Dengan berbasis AI. Jadi Komite Etika Publikasi ini kemudian mengatur publikasi yang kemudian dipublikasikan adalah oleh seorang researcher itu kemudian plagiasinya itu berapa persen, termasuk plagiasi apa, termasuk plagiasi yang berbasis dengan AI. Jadi hati-hati karena AI ini, jadi penggunaan AI itu bisa terdeteksi dengan AI detektor. Tapi jangan khawatir kalau kita menggunakan kalau kayak kita kemudian terdeteksi oleh AI detektor, tapi kemudian kita tidak merasa menggunakan AI atau kemudian kita bisa menggunakan AI secara bijak, maka kemudian kita bisa membuat banding. Jadi Anda bisa menjelaskan, data saya itu ada loh Pak, ini. Jadi Anda bisa jelaskan. Jadi kalau menjelaskan basisnya apa? Basisnya basis data. Bahwa Anda pada dasarnya ketika menulis itu Anda tidak ngarang, tapi ada basis datanya. Karena sebuah jurnal yang dipublikasikan oleh seorang akademisi itu harus bisa dipercaya. Karena itu kemudian kenapa etika itu sangat diperlukan. Jadi apakah AI itu bisa diakui sebagai authorship? Tidak. AI itu tidak bisa diakui sebagai authorship. Karena pada dasarnya authorship itu milik kita sendiri. Jadi AI itu sebagai alat bantu saja. Sedangkan kemudian pengerjaan sebuah artikel jurnal, kemudian atau tesis atau apapun itu basis yang dipergunakan adalah basis pengetahuan yang kita miliki. Jadi AI itu hanya sebagai alat bantu saja. Karena itu kemudian kenapa dia authorship-nya tidak diakui.
Tapi ketika kita menggunakan AI, maka kemudian harus dijelaskan. Jadi beberapa publishing ini ya sudah terkenal seperti Cambridge, Oxford. Kemudian kalau ini ya itu kampus ya, jadi publishing dari kampus Oxford, Harvard, Cambridge itu kan mereka punya penerbitan sendiri yang memang sudah reputasinya reputasi dunia ya. Itu kemudian mereka membuat declare, jadi semua penulis yang masukkan artikelnya di situ, maka kemudian harus mencantumkan apakah tulisannya ini menggunakan AI dalam campur tangan penulisannya. Jadi harus dijelaskan, kalau menggunakan AI, apa yang digunakan dalam, bagian mana yang digunakan, digunakan dengan menggunakan bantuan AI. Jadi harus jelas di situ apakah di pengolahan datanya atau kemudian ketika Anda membuat rangkaian bahasanya itu menggunakan AI, itu harus dijelaskan. Karena pada dasarnya penggunaan AI ini boleh, tapi itu tadi harus dibatasi sesuai dengan etika. Jadi tidak ngawur ketika nulis. Sama seperti Elsevier. Jadi Elsevier ini juga penerbit bereputasi. Kemudian ada banyak sih penerbit yang kemudian menerima juga karya tulis yang kemudian basis datanya dengan menggunakan bantuan AI. Harus dideklarasikan sejak awal bahwa tulisan ini menggunakan AI dan AI-nya itu dipakai di bagian mana saja, itu harus dijelaskan. Jadi boleh, jadi cuman untuk editing minor-minor saja. Jadi tidak memanipulasi data. Jadi Anda punya datanya yang dipergunakan dalam proses penulisan. Harus dijelaskan bagian mana saja yang menggunakan AI dan mana yang tidak. Jadi hanya sedikit saja biasanya. Jadi tiap publisher ini berbeda kebijakannya satu dengan yang lain. Jadi ada yang sama sekali tidak boleh, tapi ada yang boleh. Seperti Elsevier ini tidak boleh nulis kemudian AI itu sebagai bagian dari author. Kalau Cambridge kemudian masih memberi keringanan ya Cambridge itu. Jadi author ini AI itu bagian dari membantu, tapi bukan bagian dari authorship yang bertanggung jawab untuk penulisan kita. Karena yang bertanggung jawab untuk hasil karya kita adalah diri kita sendiri. Oke, jadi di sini nanti biasanya kemudian dari penerbit tersebut membuat surat perjanjian bahwa ini ya, jadi AI itu dipergunakan berapa persen itu dijelaskan sama seperti plagiasi. Jadi kalau melebihi dari itu, maka kemudian Anda bisa dikenakan sanksi berupa tulisan dan tidak diterbitkan dan kemudian biasanya nanti kemudian Anda tidak diperbolehkan lagi submit di publisher tersebut selama berapa tahun. Biasanya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh detektor yang digunakan untuk mendeteksi konten AI. Jadi tulisan-tulisan yang kemudian menggunakan AI dalam sistem penulisannya itu bisa dideteksi dengan originality.ai, ada turnitin.com, kemudian ada Copylix, ada Zero GPT, dan lain-lain. Jangan lupa tempat kita juga berlangganan Turnitin ya. Jadi Turnitin itu tidak cuma sekedar untuk mendeteksi plagiasi copy paste, tapi kemudian untuk mendeteksi tulisan ini apakah kemudian full menggunakan AI atau tidak. Itu bisa kelihatan. Tapi jangan berkecil hati gitu. Selama Anda kemudian tidak merasa bahwa hasil karya jenengan ini kemudian basisnya AI secara penuh, maka kemudian ya harus dijelaskan ke penerbitnya bahwa Anda ini ada basis datanya, terus kemudian tidak semuanya itu menggunakan AI, hanya berapa persen dari tulisan Anda itu menggunakan AI. Seperti itu. Jadi sebuah jurnal itu yang dipublikasikan, jadi artikel yang dipublikasikan
itu harus transparan, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudah cuma 3 itu aja dalam skup yang kemudian meminta pertanggungjawaban Anda sebagai seorang penulis dan seorang akademisi. Jadi persaingan kita ke depan ini adalah persaingan antara manusia dengan menggunakan AI dan manusia yang sama sekali tidak menggunakan AI sebagai alat bantu ya. Jadi AI itu harus dikendalikan, boleh dipergunakan, tapi batas hanya sebagai alat bantu, bukan menggantikan tugas Anda sebagai seorang mahasiswa. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan masalah AI. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Atau mungkin bahasan yang saya bahas pada kali ini ada yang kurang jelas? Monggo silakan. Teman-teman sudah mengcopy link presensi pada hari ini, jangan lupa diisi, karena nanti kemudian presensi pada kehadiran hari ini juga tercatat, dimasukkan di Simpresmawa, dan Anda mendapatkan poin dari pertemuan kali ini. Gimana Mbak Bilkis? Kita sudahi sampai di sini. Ada pertanyaan? Monggo, saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai bahasan mengenai IA pada kali ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam.